Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Seperti biasa di channel ini saya akan memberikan informasi-informasi terupdate, terkini yang pastinya terkait dengan penerimaan P3K dan juga CPNS di tahun 2023. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai tips gimana sih lulus administrasi untuk P3K di tahun 2023. Ini kita berkaca di tahun kemarin ya teman-teman ya, banyak sekali peserta yang gagal di tahap awal yaitu administrasi, dinyatakan tidak lolos administrasi oleh pihak penyelenggara verifikasi dan tim verifikator dari pihak BKN nih. Nah, untuk teman-teman semua bagaimana apa saja ya yang membuat peserta tidak lulus administrasi, kita akan bahas. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Sering terjadi sehingga menyebabkan administrasi kita tidak lulus. Yang pertama adalah banyak para peserta ini salah menguploadkan berkas. Maksudnya ini kan di satu file, misalkan diminta adalah file scan ijazah gini ya teman-teman, sedangkan yang diupload adalah berkas transkrip nilai. Ini mungkin sering terjadi dikarenakan karena ketika kita melakukan cam scanner dari file yang kita ingin upload, kita lupa menandai nama file berkas tersebut atau juga sering tertukar namanya. Jadi kita langsung memasukkan file tersebut ke aplikasi, sedangkan file yang kita masukkan adalah berkas yang tidak sesuai yang diminta sama pihak penyelenggara. Terus yang kedua adalah hasil scan filenya buram nih teman-teman. Ini dikarenakan ketika kalian melakukan scan dari berkas yang kalian ingin upload, biasanya melakukan scan melalui handphone. Nah, ini juga disarankan ya handphonenya menggunakan kameranya yang cukup terang dan bersih teman-teman. Terus juga diatur tentang pencahayaannya sehingga setiap kata atau juga huruf-huruf yang ditampilkan pada cam scannernya ini tampilannya bagus. Ini sering sekali buram sehingga tidak terbaca oleh tim verifikasi sehingga membuat teman-teman gagal di seleksi administrasinya. Terus yang ketiga nih teman-teman, ini ukuran file ini sering tidak sesuai dengan yang diminta oleh pihak penyelenggaranya ya. Misalkan ukuran file ijazah diminta 1 MB, sedangkan teman-teman upload lebih dari 1 MB. Nah, ini juga bisa berdampak filenya tidak diterima atau juga buram yang itu tersebut disebabkan oleh terlalu kecilnya file yang kalian upload, jadi buram. Jadi perhatikan lagi besar kecilnya file yang akan kalian upload sebagai perlengkapan administrasinya ya. Dan selanjutnya nih teman-teman juga sering terjadi adalah lupa menggabungkan dokumen dalam satu file. Ini maksudnya teman-teman ya, jika dalam satu file ini terdiri dari 3 lembar atau 2 atau lebih ya, teman-teman lupa nih 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar setelah kalian print, kalian tulis misalnya ini surat pernyataan ya, sering terjadi. Nah, kalian scan satu, nah lupa kalian gabungkan menjadi satu file. Ketika kalian melakukan penguploadan data, yang kalian upload hanya 1 lembar. Setelah 1 lembar kalian upload lagi yang keduanya, yang ketiganya. Perlu diingat ya teman-teman, satu berkas hanya menerima 1 file saja. Jadi ketika kalian melakukan 3 kali penguploadan, maka berkas yang dibaca adalah berkas yang terakhir. Jadi ini perlu diingat, kalian gabungkan dulu satu file terdiri dari beberapa lembar tadi, baru diupload ke dalam aplikasi SSCN-nya. Seperti itu ya. Aplikasi penggabungan file sudah banyak, bisa teman-teman lihat. Jadi sebelum melakukan upload datanya, kalian gabungkan dulu baru dilakukan penguploadan data tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang sering terjadi adalah kesalahan dalam jenis file yang diminta nih. Ada bentuk file JPG dan juga PDF. Hanya file yang diminta berbentuk JPG ini adalah KTP, terus juga foto. Jadi jangan dijadikan PDF, dan juga ada beberapa berkas lainnya. Jadi perhatikan dan baca peraturannya, bentuk filenya JPG atau PDF. Terus ini teman-teman ya, kesalahan yang sering terjadi juga nih adalah banyaknya para pelamar menggunakan materai yang sama di dokumen yang berbeda nih ya.
Nah, perlu diingat ya teman-teman, setiap materai tersebut memiliki nomor seri yang berbeda-beda. Jadi setiap satu dokumen itu menggunakan satu materai. Kalau dokumen yang lain pastinya menggunakan materai yang baru. Apalagi di tahun ini harus menggunakan materai yaitu materai materai, tidak bisa menggunakan materai yang biasa. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, walaupun mau mengirit ya, tapi ingat ketika melakukan kesalahan yang fatal bisa membuat kalian tidak lulus administrasi nih. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi adalah ini perhatikan ya setiap file yang diminta oleh setiap instansi yang kalian lamar. Jika ada instansi yang meminta file yang asli atau ada yang meminta yang legalisir. Jadi dibaca misalkan ijazah diminta yang asli sedangkan transkrip nilai misal yang legalisir terbaru. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman ya. Perhatikan jika yang asli kalian upload yang asli sedangkan jika yang minta legalisir harus dilegalisir dengan legalisir terbaru pastinya. Kesalahan yang sering terjadi selanjutnya nih, format file tidak sesuai nih teman-teman ya, perlu digarisbawahi nih. Setiap instansi ini memiliki bentuk file yang berbeda-beda, bentuk dokumen yang berbeda-beda. Jadi, jika kalian ingin melamar di suatu instansi yang A misalnya, sedangkan besoknya berubah pikiran nih mau melamar di instansi yang B, pastinya setiap instansi memiliki format yang berbeda-beda, baik itu dari surat lamaran, pernyataan dan lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Nah, kesalahan selanjutnya nih sering sekali terjadi nih teman-teman. Ini pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan yang ini dilamar. Jadi ini kan P3K. Jadi perekrutannya harus memiliki pengalaman kerja nih minimal 2 tahun di instansi yang kita lamar. Jadi teman-teman, kita hanya melakukan satu kali bisanya hanya satu kali ya memiliki formasi. Jadi jangan disia-siakan. Lihat yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki serta juga pengalaman kerja yang kita miliki. Jangan nanti hanya sia-sia langsung gagal di administrasi sedangkan kita tidak bisa melanjutkan memilih formasi yang lain. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini yang sering juga kesalahan yang dilakukan oleh para peserta atau para pelamar adalah dalam mengetik atau menuliskan tujuan surat lamarannya. Nah, jadi perhatikan ya teman-teman, ini tujuannya kemana, di instansi mana. Jadi dilihat contohnya, jika tidak sesuai dengan contoh yang diberikan maka dipastikan teman-teman tidak bisa ikut seleksi di tahap selanjutnya atau gagal di administrasi. Ini terkait instansi ya yang mengharuskan teman-teman memiliki sertifikat untuk mendapat nilai tambahan ketika nanti selesai melakukan tes seleksi di tahap satunya ya, atau ditambah dinilai di tahap teknis atau yang lainnya. Jadi perhatikan untuk bagian sertifikatnya ada kualifikasi yang sudah ditentukan. Ada sertifikat yang diharuskan melegalisir terlebih dahulu baru diupload, atau sertifikat yang tidak perlu dilegalisir baru diupload. Jadi perhatikan setiap item yang sudah disiapkan oleh instansi-instansi yang teman-teman lamar. Dibaca lagi sertifikat yang mana yang tidak perlu dilegalisir dan legalisirnya kemana itu dibaca lagi agar teman-teman tidak rugi nantinya untuk mendapatkan nilai afirmasi tambahan. Oke ya, itulah tadi ya beberapa yang bisa menggagalkan seleksi administrasi untuk pemilihan P3K di tahun 2023 ini. Semua teman-teman yang menyaksikan video ini semuanya lulus seleksi administrasi dari tim verifikasi BKN di tahun ini dan bisa melanjutkan di tahap selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.